bersama saya di sini. Jadi berawal dari kegabutan ya, semuanya bermula dari kegabutan dan berkedok kegabutan. Saya mau buat video konten yang karena akhir-akhir ini kegabutan saya menonton video-video konten YouTube yang disajikan oleh salah satu YouTuber atau selebgram juga, yaitu Gita Savitri Devi. Nah, siapa sih yang gak kenal Gita Savitri Devi? Sosok perempuan yang sangat banyak memberikan opini pendapat terkait dengan isu-isu atau keresahan-keresahan yang dimiliki oleh anak muda saat ini. Dan terakhir beliau viral karena pendapatnya yang mengatakan orang-orang yang tidak memiliki anak akan awet muda. Nah, mungkin teman-teman juga yang belum tahu Gita Savitri, ini saya mau kenalin dulu. Ini dia Gita Savitri. Nah, itu dia Gita Savitri. Jadi beberapa konten yang saya nonton di Gita Savitri sajikan ini, dan salah satu konten yang membuat saya menarik dan tertarik untuk saya juga ikut ingin memberikan opini dan juga pengalaman saya terkait dengan konten ini. Jadi kontennya itu adalah karena konten ini juga sangat relate di beberapa kejadian yang saya alami di kehidupan saya, dan juga mungkin teman-teman juga mengalami hal yang demikian juga sama. Jadi saya juga ikut ingin berbagi. Jadi konten yang dibuat oleh Gita Savitri ini judulnya itu Beauty Privilege. Jadi orang cakep itu enak. Iya, orang cakep, Beauty Privilege. Nah, sebelum itu saya mau sedikit sampaikan dulu. Jadi beauty privilege atau istilah beauty privilege ini adalah mengacu kepada keuntungan di mana perlakuan yang menguntungkan yang diberikan oleh seseorang atau individu yang dianggap memiliki penampilan fisik yang menarik, atau dia yang memiliki wajah yang ganteng atau cantik berdasarkan standar kecantikan yang ditetapkan di masyarakat itu sendiri. Nah, berdasarkan standar kecakapan sendiri di Indonesia itu sekarang bukan sekarang sih, tapi standar kecantikan dan juga kecakapan yang diberikan standar oleh orang Indonesia ini adalah dia yang berkulit putih, yang tidak ada jerawat, kemudian berbadan langsing, bodinya bagus. Nah, mungkin seperti itu adalah standar beauty privilege, standar kecantikan yang ditetapkan oleh orang Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor beauty privilege atau orang-orang yang dengan wajah cakep ini diuntungkan. Bisa dilihat teman-teman dari beberapa hal buat seorang yang berwajah cakep itu atau beauty privilege ini bisa mempengaruhi berbagai area kehidupan, termasuk yang pertama pekerjaan. Nah, seorang yang dianggap cakep atau ganteng atau cakep itu lebih memungkinkan untuk mendapat kesempatan kerja itu lebih mudah daripada kita yang memiliki wajah yang kurang cakep. Iya atau tidak? Mungkin tanpa kita sadari teman-teman juga merasakan hal yang sama, karena pada saat ini juga di zaman saat ini di beberapa persyaratan pekerjaan perusahaan maupun UMKM dan lain sebagainya pun diberikan persyaratan dengan memiliki penampilan yang menarik. Artinya bahwa Indonesia sendiri juga melanggengkan adanya beauty privilege, sehingga hal ini juga membuat kesenjangan sosial yang terjadi di antara orang-orang yang tidak masuk dalam kategori itu, mereka akan ikut merasa terintimidasi atau ternomorduakan. Nah, orang-orang cakep ini seringkali mereka itu dapat pekerjaan yang secara cepat. Kemudian dalam hubungan interpersonal, orang-orang yang memiliki wajah cakep ini mereka lebih banyak mendapatkan perhatian, pengakuan dan minat dari orang-orang banyak daripada orang-orang yang memiliki wajah yang kurang cakep. Nah, selanjutnya itu mereka yang memiliki wajah cakep juga seringkali mendapat perlakuan yang lebih baik dan dihargai, serta lebih diutamakan daripada orang-orang yang tidak memiliki wajah yang kurang cakep. Nah, hal ini mungkin menjadi keresahan bagi kita semua bahwa sebenarnya cakep atau cantik atau gantengnya ini merupakan suatu hal yang relatif dan subjektif. Nah, orang-orang menganggap bahwa mereka yang memiliki wajah cakep atau cantik itu mempunyai personality yang bagus, kemudian pintar pastinya, kemudian kompeten dalam hal apapun. Namun pada faktanya adalah beberapa data mengatakan hal itu justru sebaliknya, orang-orang yang kurang cakep justru mereka lebih kompeten, lebih pintar, kemudian pokoknya lebih bisa apapun dalam segala hal. Nah, saya tidak memungkiri bahwa orang memiliki wajah cakep ini dia lebih diuntungkan dari beberapa hal. Ini juga kembali lagi kepada individu. Jadi sebenarnya orang-orang yang berwajah cakep atau beauty privilege ini yang diuntungkan dengan kecakapannya sebenarnya tanpa kita sadari mereka sudah diperlakukan baik oleh orang-orang sekitar atau masyarakat sekitar, karena mereka memiliki daya ketertarikan yang sangat menarik bagi orang-orang. Karena yang pertama dilihat sebelum itu adalah fisik
physically yang dilihat daripada masyarakat Indonesia saat ini. Dalam segala hal, aspek apapun itu, kita selalu didorong untuk melihat suatu keadaan atau suatu individu berdasarkan fisik yang kita lihat. Nah, jadi orang-orang yang memiliki wajah yang cakep ini seringkali mereka itu sering diutamakan, dihargai, dan juga sering dinomor satukan daripada kita yang memiliki wajah yang kurang cakep. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa betapa beauty privilege ini diuntungkan di berbagai kehidupan saat ini. Nah, untuk itu menurut saya kita juga terlalu memandang seseorang itu berdasarkan physically yang dia alami. Nah, orang-orang ketika dihadapkan dengan seseorang yang berwajah cakep dan juga yang satunya yang kurang cakep, yang pasti kita ngajak ngobrol itu orang-orang yang berwajah cakep. Itu yang terjadi saat ini dan merupakan salah satu hal yang mungkin menjadi keresahan orang-orang yang bukan menjadi standar kecantikan di masyarakat tetapkan saat ini. Jadi kita merasa kayak kita itu di nomor 2 kan, di nomor sekian kan. Saya baru pernah mengalami beberapa pengalaman yang memang pada saat itu saya ikut salah satu kepanitiaan dan wawancara dan ternyata tanpa kita sadari orang-orang yang memiliki keberuntungan dengan wajah cakep ini juga mempengaruhi diri kita atau personality kita sendiri. Yang pertama, ketika kita bertemu sama orang-orang cakep, maka tingkat kepercayaan diri kita ini akan turun. Karena apa? Kita merasa bahwa dia ini lebih cantik, dia ini pasti diterima, dia ini wajahnya sangat cantik, orang-orang pasti pada suka dan pasti mereka bakalan menerima dia daripada saya. Nah, hal ini jelas mungkin kita sering alami di dalam diri kita, tapi teman-teman, 2000 years later, berdasarkan beberapa hal yang dialami baik saya maupun teman-teman lain, mungkin relate banget ketika kamu berjalan sama teman dan teman kamu itu mungkin lebih cakep, maka orang-orang mungkin akan lebih bertanya kepada si teman kamu yang lebih cakep ini daripada kamu. Nah, itu juga pernah beberapa kejadian memang pernah saya alami. Jadi mengutip dari beberapa kata-kata orang yang bahwa jadi orang cakep itu enak, sebenarnya itu juga salah satu hal yang dibenarkan, karena saat ini kejadian-kejadian orang-orang cakep itu lebih mudah mendapatkan apa suatu di segala aspek kehidupan, baik itu dalam penghormatannya, dalam penghargaannya, kemudian dalam pekerjaan ataupun dalam pertemanan, dalam perjodohan ataupun dalam hal apapun itu, orang-orang cakep ini selalu saja sering diuntungkan. Namun di sini saya mau sampaikan bahwa kita sebenarnya juga cakep, tapi bukan cakep standar yang ditetapkan oleh orang-orang saat ini. Kita cakep karena kita percaya kita itu cakep dengan apa yang kita punya. Jadi saya juga teringat dari satu konten yang dia mengatakan bahwa untuk mencapai angka 10 itu tidak hanya 5 tambah 5, tapi untuk mencapai angka 10 ini kita bisa 3 tambah 7, 2 tambah 8, 5 kali 2. Jadi jadilah angka 10 ini menjadi dengan cara versi terbaikmu, karena orang-orang untuk mencapai angka 10 ini belum tentu mempunyai perhitungan yang sama atau dengan cara yang sama. Jadi jadilah angka 10 dengan versi terbaikmu, dengan cara terbaikmu, karena selagi kamu nyaman dan kamu mampu untuk melakukan itu, maka menurut saya lakukan saja selagi hal itu positif dan tidak merugikan negara dan juga agama. Jadi sebenarnya kamu cantik karena apa yang kamu punya, bukan karena standar yang orang-orang tetapkan. Sekian dari saya video kali ini. Terima kasih telah menyimak, walaupun tidak jelas, tidak tertata dan tidak semenarik mungkin demikian. Bye bye.